Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Riyasah TV yang kami cintai, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini saya dapat menyapa pemirsa sekalian di penghujung bulan suci Ramadan. Kita akan memasuki hari-hari terakhir di mana kaum muslimin beberapa hari lagi akan mengakhiri ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah shaum Ramadan. Pada beberapa keterangan hadis sudah banyak dibahas bahwa Ramadan ini merupakan bulan di mana bagi siapa saja yang melaksanakan amaliyah ibadah pada bulan Ramadan ini, Allah memberikan lapangan pengampunan dan Allah memberikan banyak pahala bagi setiap orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan terakhir ini menjadi momentum yang teramat menentukan bagi kita sekalian, as-shaimin dan shaimat, orang-orang yang berpuasa dalam mengakhiri bulan yang mulia ini. Allah menyediakan lapangan pengampunan dan amal soleh yang begitu luar biasa di penghujung hari ke-10 ini. Pahala dilipat gandakan. Orang-orang berbulu Lailatul Qadar. Kita juga disunahkan untuk beriktikaf, di mana kalau kita lihat di sana ada peluang-peluang pengampunan dosa bagi kita. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita mengisi 10 momentum Ramadan yang terakhir ini dengan banyak berdoa, dengan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau dalam redaksi lain, Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita bermunajat kepada Allah untuk dimintakan ampunan, untuk diampuni segala dosa-dosa kita pada penghujung Ramadan ini. Lailatul Qadar yang banyak literaturnya kita baca menyediakan kesempatan kita untuk diterima ibadah kita dan untuk dicatatkan amalan kita setahun yang akan datang. Itulah pada malam-malam tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum hari 10 terakhir ini, sebagian orang memang disibukkan dengan mencari tanda-tanda, dengan mencari alamat-alamat kapan Al-Qadar itu turun. Tetapi untuk selamatnya kita, agar terjaganya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita tidak terfokus pada tanda-tanda itu. Tapi mari kita fokus untuk menghidupkan 10 hari terakhir ini dengan setiap amalan-amalan yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Wajib dilaksanakan dengan sempurna, sunnah dikerjakan dengan penuh pengharapan akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga tilawah Al-Quran kembali ditingkatkan, sehingga malam-malam 10 ini menjadi malam-malam yang berpotensi kita akan mendapatkan Al-Qadar.
Melihat hikmah daripada 10 hari terakhir ini, di sana ada pengampunan dosa. Di sana ada peluang kita diampuni. Maka doanya, Allahumma innaka afun. Allah itu pemaaf. Maafkan kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Kenapa doa ini diajarkan kepada kita? Artinya, kita sebagai manusia adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Orang-orang yang bergelimang dosa. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita dari tanggal 1 hingga nanti tanggal 20, tanggal 30 atau 29 hari kita berpuasa, mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang berhenti dari berbuat dosa. Karena Ramadan merupakan bulan latihan, maka 1 bulan cukup bagi kita untuk menerpa, mentarbiyah diri kita untuk belajar menjadi hamba Allah yang berhenti dari berbuat dosa. Karena di bulan lain tidak ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita kecuali di bulan ini. Meskipun dalam salah satu hadis disebutkan bahwa pengampunan dosa itu artinya kita berhenti dari berbuat dosa itu, Allah sediakan pengampunannya pada waktu-waktu tertentu, seperti satu sholat kepada sholat yang lain. Sholat 5 waktu yang Nabi sebutkan kepada kita, kepada sholat yang lainnya, itu menjadi peluang pengampunan dosa. Nah, Ramadan pada hadis itu disebutkan dengan jelas. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun. Satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, itu mukaffiratun. Akan diampuni dosa kita. Tetapi dengan syarat. Iztanibu al-kabair. Kita sebagai kaum beriman, sebagai orang muslim, yang telah meyakini akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya kita berhenti menjadi pendosa dan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika kita tidak melakukan dosa besar di antara rentang waktu-waktu tersebut. Satu sholat kepada sholat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Maka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati manakala dia akan meninggalkan bulan yang mulia ini. Kenapa demikian? Kita tidak akan mendapatkan lagi 1 bulan di mana pahala berlipat ganda, 1 bulan di mana peluang-peluang pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Nah, apa sesungguhnya hikmah di balik pelaksanaan ibadah Ramadan ini, di balik 10 hari terakhir ini? Tadi, pemirsa sekalian, bahwa kita mulai berhenti menjadi pendosa. Kita itikad, kita niatkan setelah Ramadan yang menggembleng kita, melatih kita untuk terus fokus beribadah kepada Allah, artinya kita mengabaikan dosa. Maka di bulan yang lain, peluang-peluang berbuat dosa itu sudah bisa kita hentikan. Walaupun sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan, tetapi sebulan yang penuh makna ini telah mengajarkan kita. Kalau pemirsa Iwan dan Awad sekalian sudah beribadah puasa puluhan tahun, maka apakah mungkin dalam puluhan tahun itu tidak ada doa yang tidak dimakbul? Apakah mungkin dalam puluhan tahun kita berpuasa tidak ada peluang-peluang amaliyah, pahala yang kita dapatkan? Tentu di situ ada. Maka pada momentum Ramadan yang mulia ini 1444 Hijriah, kita tekadkan diri kita agar betul-betul menjadi hamba yang totalitas berhenti dari berbuat maksiat, yang totalitas berhenti dari berbuat dosa. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa pijakan atau tolak ukur kebaikan seseorang pada bulan Ramadan, kemudian berbuah kebaikan di bulan yang lainnya, manakala kebaikan-kebaikan itu terus terlaksana setelah Ramadan berakhir. Inna min alamati hasanah al-hasanatu ba'daha. Bahwa sesungguhnya, kata Ibnu Athaillah, tanda-tanda kebaikan seseorang itu manakala dia tetap berbuat baik setelahnya. Ramadan mungkin akan berlalu dari kita. Kita sudah berbuat kebaikan semaksimal mungkin di hari ke-10 terakhir ini atau dari hari pertama, maka bekas dari kebaikan itu kita diterima atau tidak diterimanya puasa kita
kita diterima atau tidak diterimanya ibadah Ramadan kita, kita berhenti dari seorang yang berbuat dosa, kita berhenti dari seseorang yang senantiasa berbuat maksiat, kepada orang yang terus bertakwa kepada Allah, kepada orang yang menjaga setiap kebaikan, maka kita lihat setelah sawa nanti bahwa alamatul hasanah al hasanatu ba'daha. Alamat kebaikan itu kebaikan setelahnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengambil hikmah. Apakah kebaikan itu, membaca Al-Qur'an itu, sholat malam itu, bertakarub kepada Allah itu, beriktikaf kepada Allah itu, dan berhenti berbuat maksiat di bulan Ramadan, akankah kebaikan itu berhenti setelah Ramadan berlalu? Jika kebaikan itu terus, maka sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah, kita adalah orang-orang yang memperoleh Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampailah derajat kita kepada hamba yang ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Orang-orang yang diampuni dosanya yang telah lalu, dan kita berharap kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang sehingga kita menjadi hamba Allah yang mukaffiratun, yang dimaafkan, yang bersih. Ketika ini bersih, maka derajat la'allakum tattaqun itu sudah menjadi milik kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk terus bertaqarrub, terus memanfaatkan momentum pasca Ramadan untuk tetap berbuat kebaikan, dan yang paling penting kita menjadi hamba yang berhenti berbuat dosa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.